dalam rumput. Dan biasanya yang akan mengganggu jadi pergerakan dari Kufra juga yang paling sering dan paling cepat harusnya ya itu Ruby loh. Tapi kan Ruby di ban. Iya. Nggak bisa gitu loh. Groknya juga di ban. Iya itu Ruby ganggu banget loh. Dengan seluruh skill shot yang dari set dia punya gitu. Oke. Tapi ini untuk dari segi counter index dan juga line up ratingnya. Ini memang diunggulkan sama Bigetron Alpha ya Om? Bigetron Alpha yes benar. Tapi ya lambat laun kita tahu bagaimana power dari Novaria untuk masuk ke late game-nya. Power untuk bisa split push ini juga dimiliki oleh Aura. Mereka punya Pakito, mereka punya Aran. Mereka bisa main satu lane untuk dipanjangin jauh ke depan. Dari Bigetron Alpha jelas team fight akan menjadi senjata utama mereka setup dari Kufra. Yap, inisiasi ya yang akan menjadi kunci mungkin dari Bigetron Alpha. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusi itu akan terjadi. Yap, akan seperti apa nantinya hal-hal yang kita lihat bersama-sama di Land of Dawn. Jadi untuk sekarang pembukaan match di hari ini akan seperti apa lagi hasilnya. Jadi EPL Arena mana suaranya? Wih. Walaupun ada yang masih puasa, tetap Iya, semangat. nggak apa-apa, tipis-tipis Nggak saja. apa-apa, tipis-tipis saja. Nah, kalau kata anak saya tipis-tipis abangku. Tetap menyala, tapi damage poke dari Moreno yang ngebuat dari Yawi udah mulai tergerus HP-nya. Ya, dan ini memang dalam banget ya. Kalau kita bicara soal damage dari efek Terrify, Deadly Grant yang dimiliki oleh Vexana, apalagi buat di early game. Jadi Vexana di level 2 dia udah mulai bisa aktif untuk keliling. Karena dia cuma butuh 2 skill yang memang sangat cepat untuk bisa keliling. Yap, dan itu pun adalah satu hal yang sering banget dilakukan oleh Yawi. Di pertama-pertama itu ya, selalu mengambil resiko dan pertempuran akankah terjadi karena kinya tertinggal. Tapi masih ada satu boncing ball yang emang membuat dirinya selamat dan Yawi coba lihat menggertak maju kembali. Ya, dan kembali skill shot dari Yaskill yang begitu on point ngebuat dari Super Ken itu udah langsung kehilangan setengah HP-nya loh. Oke, dan Yaskill dengan emblem assassin yang dipakai jadi memang mengandalkan damage dari Astral Sphere ke depannya. Mungkin untuk He sendiri dengan emblem tanknya dia Firmness ada, Tenacity ada, Concussive juga dipakai. Jadi untuk setup hampir sama untuk seluruh emblem yang kalau kita lihat. Yap, Aran bakal dengan Quantum Charge ya. Bukan dengan adanya Brave Smite karena memang kita tahu untuk Pakito ini butuh movement speed ketika ada basic attack yang sudah diberikan dari Jeb. Ya, dia butuh buat membantu fight juga nantinya, jalanin lane-nya juga. Cuman sejauh ini yang menggunakan Purify ini sama-sama ada di kedua belah gold lane-nya. Wah, kata stepnya ke depan dong, oke. Pede loh. Tapi terlihat ada beberapa player sudah berkumpul di area XP karena untuk sekarang Turtle pun sudah mulai muncul, ditampola sudah Lord CM tapi hanya menyisakan sedikit saja HP di dalam tubuh dari Lord CM. Sementara sekarang gugunnya dan juga Yeskiel masih standby berada di area dari Turtle-nya di tempat yang berbeda untuk Yawi. Belum level 4 bersama dengan Kayeye. Mau pergi ke arah mana Sunpo ke tempat yang berbeda dan Turtle ke reset. Yap, tapi sekarang Super Ken satu level di atas dari Gugun loh. Ini power retribution betul-betul akan diadu. Iya, dan Gugun harus hati-hati banget kalau memang mau... Waduh, penalti zone dan connect terjata. Gugun kali menunjukkan kelasnya namun first blood-nya tercipta di mana Aran yang menjadi korban dan tapi Yawi masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut ditembak tapi untungnya masih bisa digocek. Ya itu predict move dari Yeskiel ya, tapi bagaimana dari Gugun ketinggalan level dalam keadaan yang tertekan banyaknya CC yang masuk dia tetap bisa melakukan retribution dengan on point. Oke, Hampir-hampir. Berusaha untuk mencuri tadi satu purple buff juga dan ya. Kita sedikit melihat untuk talent prediction ya kali ini ya. 2 BTR, 4 Aura. 4-2 ya, tapi kita cukup banyak yang sepakat bahwa ini akan menjadi match yang cukup panjang ya. Yep. Setuju sih. Apalagi dari kemarin kan Aura memang mereka dapetin momentum ya. Mereka dapetin kemenangan yang penting banget. Sedangkan untuk BTR sendiri, kali ini mereka memainkan XP laner yang baru. Dan kita belum melihat bagaimana Lord JM ini bisa bersatu bersama dengan rekan-rekan yang lain dari sisi gameplay. Yap. Baru kelihatan ada skirmish aja ya tadi di area turtle-nya juga, tapi Waduh, itu kinya connect tapi itu adalah Yawi ya. Kita tahu bagaimana Yawi pun bisa menyelamatkan diri. Sebentar Yawi ya. The way of Yawi keluar namun belum ada power damage yang begitu besar untuk bisa menghancurkan lagi ke arah dari Kayeye. Namun untuk sekarang malah Yawi yang tertinggal dan juga untuk Kabuki mulai hadir dengan Speedy Leg yang diaktifkan. Speedy Lightning-nya namun Kayeye masih bisa pergi dengan satu Tidal Revenge. Lompat ke arah yang berbeda. Tadi gugunnya shield unity-nya nabrak ke arah jungle ya ternyata. Nggak jadi efek stun tambahan, tapi Kabuki. Wah dilanjutin Kabuki satu terakhir. Dan Kabuki. Aran. Hampir saya tapi Aran hadir melihat dari kejauhan Kaye harus pergi. Wah ini Aran sama Lord Jam udah sampai turun gunung ya. Dia mau coba untuk bantu tim fight-nya. Cuman
ini udah langsung disengage sih dari kedua belah tim. Ya, tapi dari Bigetron Alpha setup mereka adalah untuk bisa menekan di area goldnya. Karena sedari tadi kita melihat bagaimana di bagian atas Lord JM yang memang bisa di-pressure oleh Aran, ini dibiarkan oleh BTR. Dibiarin juga memang karena susah juga sih untuk mirroring. Wah tapi Itu kena lagi tuh satu orang, tapi kayak ya kembali lagi tidak ada follow damage yang terlalu besar di area tersebut yang membuat direbut sekarang, tapi kayak berhasil dihancurkan bahkan sekarang pertempurannya. Eternal Gun dikeluarkan dan juga Gugun berhasil dihancurkan, ada dua player yang lejap di area tersebut. yap, Gugun yang kali ini berhasil untuk dipanis. Kemarin kita ngelihat begitu epicnya penyelamatan diri dari Gugun ya. 2 kali. Tapi ini kesempatan tidak adanya retribution yang dimiliki oleh Aura. Kali ini Turtle jatuh ke tangan dari Super Ken. Ya, dan seperti memang terlalu dalam juga tadi ya. Untuk bisa langsung menabrak, ada Super Ken yang siap tadi. Dengan Abyssal Strike di belakangnya masih ada Eternal Guard juga. Dan kita akan melihat sekilas dari itemnya. First item untuk Moreno, Glowing One langsung. Wow. Ini cukup Langsung cepat ya? sih. Karena biasanya kalau kita melihat dari match Enodi dulu lah, apalagi langsung ke Glowing One. Jadi memang mengincar untuk adanya burst damage yang bakal bisa diberikan oleh dia. Di tempat yang lain Kabukinya sudah berpindah tempat, tapi ancaman selalu hadir untuk dirinya. Yap, dan juga ada satu buah outer turret yang berhasil untuk dihancurkan oleh Eamon. Ini Eamonnya juga cukup free sih, udah bertukar area. Ternyata sekarang Eamonnya bertemu dengan Aran. Tapi memang audience prediction ini cukup, ya kita sepakat dengan adanya 21, ya cukup sengit. Bedanya cuma 15% aja. Yap. Dan saling mengisi dulu untuk sementara. Memang aura mereka tertekan, tapi kalau kita lihat dari Bigetron ya, ini mereka lah yang menunggu inisiasi apa yang akan dilakukan oleh Aura. Bukan mereka yang membuka, tapi mereka menunggu karena mereka sadar mereka punya Super Ken. Kalau memang terlalu ada overextend, ada yang overdive dilakukan oleh pemain Aura, itu bisa langsung dipanis dengan kehadiran Direct. Ya, dan juga tadi 2 kali usaha dari The Way of Dragon-nya Yawi menuju ke arah Ki kan. Sedangkan follow up damage-nya masih belum cukup ya. Yep. Berkali-kali loh tadi, follow damage-nya masih belum cukup. Di depan berbeda ada 2 orang yang langsung menjadi korban dari tampolan Aran dan juga Tyrant Rage-nya. Sementara untuk Eman masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sedikit lagi bisa Ki-nya berhasil langsung dicari bakat 2 player. Wow. Oke, ternyata satu buah lockdown terhadap Aran. Bukan hal yang diinginkan ternyata oleh Bigetron Alpha. Waduh, The Way of Yawi keluar kembali. Again, tidak ada follow up damage. Tapi ya, dengan adanya 2 poin pick off di bawah tadi, ini ngebuat dari Aura punya kesempatan untuk setidaknya mendapatkan kembali objektif ke arah turret. Ya, mereka mulai bisa mengejar ya tadi. Dan memang benar bukan target yang diinginkan untuk Aran. Karena dia tebal dan nggak bisa langsung di-burst dengan Bruno ya. Jadi Brunonya masih kurang item tadi. Yang sempat kita lihat item Bruno baru selesai di Husklaw. Jadi memang belum punya item yang memadai untuk bisa langsung memberikan instant burst damage. Yap. Dan sekarang kita bakal lihat ya, bagaimana kontes di area turtle ini akan terjadi. Waduh, The Way of Dragon-nya udah langsung dikeluarkan kembali. Pertempuran kembali terjadi di mana Kabukinya dari bagian belakang siap untuk bisa mengantarkan damage. Yawi masih berhasil selamat sejauh ini. Dengan satu opsi damage dari Sunway dihasilkan, tapi Yawi masih ingin lebih. Yawi berusaha untuk bisa menghancurkan dan juga membantu rekannya. Namun di tempat berbeda, ada 2 player dari masing-masing tim yang menghilang. Yap, sang jungler dari Bigetron Alpha setelah masuk dengan adanya retribution yang on point, berhasil untuk dipunish. Tapi ya kita bisa melihat juga Eman yang masih berdiri di sana berhasil untuk menghasilkan satu outer turret di tengah. Oke, sementara itu Lord JM harus balik lagi dan juga gagal sepertinya menyelamatkan dari satu auto turretnya. Sedikit lagi dan iya, hancur. Oke. Tapi tadi positioning dari Eman ya, yang memang harus diwaspadai sekarang oleh Aura. Dia bermain sangat belakang dan dia masih tetap bisa ngedeliver damage-nya dengan volley shot Bruno. Buset. Iya. Itu ya positioning Eman ya, tadi juga yang ngebuat akhirnya Moreno. semuanya kecicil dari Moreno. Nah, ditendanglah sudah, akankah berhasil mereka mendapatkan karena Moreno dan benar. Yawi ada di mana-mana. Iya, The Way of Dragon kena tabrak shield Unity lagi dan akhirnya Astral Sphere yang ditembak dari Haskill ini udah bisa menjadi following up damage, Om. Iya, itu sayang sekali tadi memang buat Moreno karena gak ada yang buka rumput juga di area kiri. Iya. Jadi sehingga sebenarnya dia tidak menyadari kalau ada kehadiran Yawi dari sisi rumput kiri. Dan kali ini untuk skor yang masih cukup berimbang juga ya, di angka 6 sama dari poin kill-nya. Kabuki nih lambat laun juga dia akan bisa mengumpulkan item. Dan kita tahu bagaimana power carry dari Kabuki. Kemarin sudah diperlihatkan oleh dia. Benar, dan juga lambat laun Aura ini udah mulai mempersempit gapnya loh. Ini menandakan bahwa ada perlawanan yang cukup berarti kali ini di mana Bigetron Alpha udah mulai termakan dengan inisiasi dari Yawi. Iya. Jarang-jarang di menit hampir 9 ya. Itu perbedaan golnya hanya di angka ratusan saja.
Lihat sekarang di area mid, akankah ada sebuah premis yang terjadi? Tidak, mundur lagi. Mundur pelan-pelan, masih coba untuk kembali men-setup masing-masing karena Lord bentar lagi bakal muncul. Oke, tapi kalau kita bicara soal main objektif, Yap. Aura yang sekarang dengan objektif rate-nya di atas 70%, ini harus diwaspadai oleh. Oh Yawi? Waduh, Yawinya kembali tapi Speedy Lightwheel-nya udah langsung diaktifkan tadi Speedy Lightning-nya juga. Walaupun tidak pergi ke tempat yang benar. Di tempat area berbeda lagi ada pertempuran yang terjadi. Bahkan sekarang ada satu pertempuran yang dimana belum dimenangkan oleh siapapun. Tapi Yawinya masuk lewat belakang dan juga Gugun sedikit lagi tersisa. Tidak ada point retribution di dalam tubuh dari Aura. Hanya saja pemain dari Begitu apa mereka masih mencobakan Aran. Jadi mereka bisa-bisa mau pergi kemana Aran. Dan Aran pun lenyap di area tersebut. Yap, all in terhadap Lord JM yang tidak tumbang. Ditukar dengan satu inner turret tapi Lordnya. Ini jatuh ke tangan Victor Alpha. Yep, dan keputusan sebenarnya dari Aura ya. Karena mereka sudah show cukup banyak dari mengeluarkan cukup banyak soul skill di bagian bawah untuk menumbangkan Lord JM yang dimana mereka gagal. Dan mereka masih mencoba untuk meneruskan mendapatkan Lord ini, Lord yang pertama. Karena Gugun juga di bawah kan tadi kan. Yep. Terus juga tadi udah mulai kepok sama damage dari Eman dan lihat kali ini Lord udah mulai masuk. Oke, beranikah mereka untuk bisa keluar dari kandangnya sedikit? Tidak. Tetap stay di dalam. Masih coba untuk bermain defensif dulu ya, mempertahankan base turret di tengah. Dan perhatikan Yawi di sini yang akan bisa memberikan serangan kejut, tapi targetingnya ini kayaknya udah mulai harus concern ke arah Eman sih atau Moreno. Iya, karena Eman memang selalu di belakang jauh banget. Ini Tyrant Revenge kena ke arah siapa nih? Oke, Kinya langsung lompat ke arah Gugun dan Gugun yang tertangkap basah dan sebut Tyrant Revenge mulai connect pula dan juga ada penalti zone. Namun untuk sekarang kayaknya berhasil dihancurkan. Dua Dragon berhasil mengantarkan ke arah satu play dan juga Lord CM berhasil dihancurkan. Ada dua play dari Beacon Alpha. Lenyap seketika tepat berada di depan rumah dari Aura. Yap, Gugun menghilang tapi dibayar dengan adanya dua pemain dari Bigitron Alpha yang juga berhasil untuk di pick off oleh Aura. Dan terlihat kali ini goldnya kembali swing ke arah Bigitron Alpha. Ya, kalau kita melihat dari item kedua marksman ya, dari Eman sendiri yang memang sudah menyelesaikan 4 item utama untuk Bruno. Wind of Nature Endless juga ada di sana bahkan. Sedangkan untuk Kabuki, Corrosion, Golden, Demon Hunter Sword sebentar lagi akan menyusul juga menuju ke Wind of Nature. Jadi ini harus main cepat juga untuk Bigitron Alpha, jangan sampai mereka bisa melihat damage yang akan diberikan oleh Kabuki. Karena sejauh ini Kabuki juga belum bisa di pick off dari tadi. Masih cukup aman, tentram, sejahtera ya. Di belakang terus setupnya juga yang kelihatan di depan, ini cuma Gugun. Yep, dan Yawi ya. Jadi Kabuki dan Yeskiel nih positioningnya masih susah untuk digapai. Dan Bigitron Alpha mereka juga masih coba untuk menunggu adanya inisiasi dari Ki dan juga Lord JM. Kayak udah bisa aja sih ini makan depan-depannya dulu dengan damage dari Eman yang udah cukup. Tipis ya. Itu selangkah lagi kena tuh tadi jempol depannya Yawi. Hampir keinjek ya. Iya loh, tipis aja. Yep. Dan juga mungkin dari Super Ken, dimana Super Ken di sini build-nya ke build defense ya. Jadi notable dia akan sangat-sangat tebal banget dan jangan sampai misalnya dari Aura mereka fokus untuk dapetin Super Ken, tapi ternyata gagal gitu. Waduh, connect lah sudah, tapi kayaknya ya tidak mau melanjutkan bagaimana inisiasi yang langsung dihasilkan. Namun sekarang, coba lihat Kabukinya free di bagian belakang. Kabuki sih belum bisa mengatakan damage, tapi berbeda kayaknya berhasil dihancurkan. Namun Yawi dari masing-masing romernya berhasil langsung menghilangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan Eternal Guard-nya dulu dikeluarkan pula Gugun. Masih berhasil kabur, masih berhasil selamat. Dan juga Aran nanti bisa melihat dan Super Ken. Satu bar saja yang tersisa. Yap, informasi mahal telah disampaikan bahwa Moreno mengeluarkan flicker untuk mengejar. Dan itu akan bisa nantinya dipunish oleh pemain-pemain dari Aura. Tapi kayaknya mereka bakal coba untuk mundur dulu setelah kehilangan sang roamernya. Karena Lord sekarang udah di setup duluan sama Bigitron Alpha. Ya, ini cukup ngeri buat Bigitron kalau memang mereka akan memaksakan mendapatkan Lord ini. Dan terlihat lagi tapi Gugun masih ingin berjuang, penalti zone dikeluarkan dan Gugun begitu sulit untuk bisa mendekat ke arah dari Lordnya. Dan gagal dan seperti untuk Lordnya pun menjadi milik Bigitron Alpha. Pertempurannya kembali terjadi tapi sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Moreno. Wow, itu betul-betul Gugunnya dipegangin. Kena Tyrant's Revenge, terus kena Eternal's Guard, terus juga kena penalty zone. Yes. Itu menghentikan memang jalur ya pergerakan dari Gugun sendiri juga. Dan positioning lagi dan lagi Eman yang berhasil untuk survive sampai dengan selama itu. Oke, dan sekarang bisakah dia kabur sedikit lagi Petrisa dan Yeskiel menjadi korban begitu baik pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Ya ini crucial banget loh, lagi mau coba untuk defense dan Yeskielnya tertangkap.
Ini berbahaya dan sekarang lagi Yawi. Oke, Yawinya masih berhasil pergi, namun Gugun udah mulai hadir dan juga Kabuki siap untuk defense lagi ke dalam satu area mereka yang utama dan juga Gugun penalti zone dari keluarga Gugun satu yang terakhir. Gugun yang mulai jam di atas tersebut sementara untuk Kabukinya masih berjuang dengan speedy life yang dimiliki tapi dilompatin lagi oleh Kaya dan langsung pergi langsung cepat triple kill looking for Maniac gak berhasil didapatkan oleh Eman. Dan pacar saja Maniac dan menutup game yang pertama. Imaniak berhasil untuk menutup game yang pertama dengan begitu luar biasa setup inisiasi yang dilakukan oleh Ki. Berhasil berbuah manis berkali-kali. Gugun dipegangin terus-terusan sehingga tidak dapat menyentuh objektif terhadap Lordnya. Ya, Eman tadi ya, positioning dia yang berulang kali selalu bisa lepas. Dan ini pastinya berkat pengawalan dari Lord JM bersama dengan Moreno. Yap. Efek dari Revive, Eternal Guard plus penalty zone. Ya. Membuat pemain lawan yang memang jalan kaki dipaksa pakai flicker atau Yap. pakai sprint kalau memang ada. Dan gak ada score skill, kalian gak bakal bisa mendekat ke Eman. Ya, Emaniak ya, Emaniak. betul-betul ya.